Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 211010105000976 dari kelas 06 SMJK 001. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keadaan perbankan di Indonesia pada saat ini untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dalam mata kuliah bank dan akuntansi. Untuk kinerja perbankan di Indonesia pada saat ini masih tidak terlepas dari pengawasan dan pengaturan yang dilakukan OJK dan juga dukungan kebijakan fiskal maupun moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK optimis bahwa kondisi perbankan akan tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan Indonesia nasional, meskipun perlu diawasi, diwaspadai risiko yang akan terjadi ke depannya. Ketidakpastian global yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kedepannya, OJK akan melanjutkan kebijakan mengenai kesosialisasi perbankan, penguatan pengawasan yang perlu dilakukan, penguatan integritas industri perbankan, akselerasi pengembangan perbankan syariah dengan meninjau ulang strategi pengembangan yang selama ini dilakukan, peningkatan akses dan kualitas komersial presence bank-bank Indonesia di negara lain, peningkatan kualitas pelayanan dan digitalisasi perbankan dalam mewujudkan well-functioning bank sistem yang dikontribusi terhadap perekonomian nasional. Data OJK pada November 2022 kredit perbankan tumbuh 11,16%, sedangkan perhimpunan dan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,78%. Tingkat pertumbuhan kredit dan DPK tersebut telah mencatat tingkat pertumbuhan yang melebihi level pra-pandemi COVID-19 dengan indikator risiko perbankan yang terjaga. Perkembangan perbankan yang baik juga tercermin dari kondisi likuiditas yang ample tercermin dari rasio AL atau NCD dan AL atau DPK masing-masing sebesar 134,97% dan 30,42%. Rasio likuiditas tersebut masih jauh di atas threshold walaupun lebih rendah dari periode tahun lalu karena akselerasi penyaluran kredit dan kebijakan kenaikan rasio GWM. Permodalan bank juga tergolong kuat dan diyakini mampu menyerap risiko yang dihadapi dengan CAR sebesar 25,49%. Risiko kredit cenderung menurun tercermin dari rasio NPL baik gross dan net masing-masing sebesar 2,65% dan 0,75%. Sementara itu, loan at risk sebesar 15,12%. Penurunan risiko kredit tersebut antara lain disebabkan membaiknya kualitas kredit yang didistribusiasi dampak COVID-19. Capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan OJK kepada industri, perbankan, dan pelaku usaha, antara lain perpanjangan restrukturisasi kredit dan beberapa kebijakan lain dalam upaya menghadapi dampak penyebaran COVID-19. Program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KLBB serta relaksasi restrukturisasi kredit tersebut debitur yang terkena dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain itu, bauran kebijakan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga pinjaman simpanan telah memberikan situasi dan kondisi ekonomi yang kondusif. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengatasi tantangan yang cukup besar selama tahun 2022, antara lain dampak pandemi COVID-19, tuntutan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan, kenaikan suku bunga global, serta capital outflow. Meski stabilitas sistem keuangan saat ini terjaga baik, namun perlu dicermati risiko di tengah ketidakpastian global yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa risiko yang perlu diwaspadai perbankan antara lain scaring effect pandemi COVID-19, kenaikan yield surat berharga, potensi depresiasi rupiah, dan penurunan likuiditas. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan perbankan ke depan antara lain diarahkan pada penguatan, pengaturan, dan pengawasan perbankan serta pengembangan industri perbankan yang sehat, efisien, dan berintegritas.
OJK akan terus melakukan penguatan early warning system yang didukung dengan teknologi informasi sehingga dapat lebih awal mendeteksi permasalahan keuangan maupun aspek lain serta melakukan tindakan pengawasan secara lebih dini sebelum permasalahan tersebut berlarut-larut dan menjadi besar. Sejalan dengan program tersebut, OJK akan melanjutkan konsolidasi perbankan, terutama perbankan syariah, Bank Pembangunan Daerah, dan BPR atau BPRS. Konsolidasi BPD dilakukan melakukan perbankan kelompok, usaha bank atau KUB, terintegrasi yaitu dengan bank skala besar sebagai bank induk yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dan pemodalan serta terciptanya sinergi dalam perluasan produk dan layanan perbankan, penguatan tata kelola dan infrastruktur atau teknologi dan SDM, peningkatan customer base. Sedangkan akselerasi konsolidasi BPR atau BPRS dilakukan melalui skema penggabungan usaha, pembentukan holding terhadap BPR atau BPRS dengan kepemilikan yang sama, pembentukan aksor bank bagi BPR atau BPRS milik Pemda, dorongan kepada pemilik untuk melakukan self-liquidation dalam hal tidak mampu mengembangkan BPR atau BPRS, dan implementasi exit policy. Dengan berbagai bauran strategi pengawasan dan kebijakan tersebut, OJK optimis bahwa perbankan di depan akan lebih resilient dalam menghadapi tingginya ketidakpastian perekonomian global. OJK akan terus memantau perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan akan tetap efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, OJK akan senantiasa proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder dalam menjaga kondisi dan kinerja perbankan yang sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.